Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasi tentang penganggaran modal. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri dulu. Dengan saya Agung Abdul Muluk, Anggita Yuliana, Burhanuddin, Hadianti Puspitasari, Rizky Febriansa, Rio Mandala, Siti Holilah, Sylvia Putri Patricia, dan Yogi Firdaus. Oke, kita lanjut aja. Apa sih penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran dan manfaat yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. Di sini ada tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan menggunakan resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau disebut dengan cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Di sini ada manfaat penganggaran modalnya. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Pendekatan terhadap keputusan capital budgeting. Ada dua pendekatan utama dalam pengambilan keputusan capital budgeting. Pendekatan-pendekatan tersebut dipengaruhi oleh keadaan keuangan perusahaan. 1. Exert Reject Approach meliputi pengevaluasian proposal capital expenditure untuk menentukan apakah proposal-proposal tersebut dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini cukup sederhana karena hanya membandingkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing proposal dengan kriteria minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini akan sangat sesuai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana yang tidak terbatas. Kedua, ranking approach, meranking proyek-proyek berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, proyek-proyek akan diranking berdasarkan rate of return masing-masing. Proyek dengan rate of return tertinggi akan diranking nomor 1, dan yang rate of return-nya terendah akan ditetapkan di urutan terakhir. Menaksir aliran kas. Ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam menentukan arus kas tambahan, yaitu menurut Trost tahun 2008. 1. Sunk cost, pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu yang tidak terpengaruhi oleh keputusan penerima atau menolak suatu proyek. 2. Opportunity cost, biaya yang timbul karena perusahaan kehilangan kesempatan menerima suatu pendapatan karena aset perusahaan digunakan pada proyek yang lain. 3. Slide effect dapat diklarifikasikan sebagai erosion atau synergy erosion terjadi ketika produk baru menurunkan cash flow sedangkan synergy terjadi sebaliknya. 4. Allocated cost dilihat sebagai pengeluaran kas jika terjadi kenaikan cost pada proyek. Kriteria penilaian investasi. Yang pertama adalah metode payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas neto profit yang diperoleh. Yang kedua adalah discount payback period. Metode ini berusaha menghilangkan kelemahan payback period yang tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Dengan metode ini, aliran kas di present value kan sebelum dihitung paybacknya periodenya. Yang ketiga adalah accounting rate of return. Metode ARR menggunakan keuntungan sesudah pajak dibagi dengan rata-rata nilai buku investasi selama usia investasi.
Berdasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku Report ACC Income, metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam, initial investment, dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Yang keempat adalah net present value. NPV adalah present value aliran kas masuk dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang kelima adalah internal rate of return. IRR adalah tingkat discount rate yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran keluar. Yang keenam adalah profitability index. PI adalah present value aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. Contoh soal anggaran modal, PT Amor merencanakan untuk membeli mesin baru untuk melengkapi pabriknya. Ada dua macam penawaran atas mesin yang diinginkan tersebut dari dua supplier yang berbeda. Data-data dari kedua mesin adalah sebagian berikut. Keterangan yang pertama, harga perolehan mesin A 63 juta, mesin B 60 juta. Nilai sisa, mesin A 0, mesin B 1.500.000. Umur mesin A 4 tahun, mesin B 4 tahun. Metode penyusutan, mesin A straight line, mesin B sum of year. Digit method. Teks, mesin A 40%, mesin B 40%. Discount rate, mesin A 15%, mesin B 15%. Pendapatan bruto EBT tahun pertama, mesin A 7.200.000, mesin B 6.600.000. Tahun kedua, mesin A 7.800.000, mesin B 7.500.000. Tahun ketiga, mesin A 8.400.000, mesin B 8.100.000. Tahun keempat, mesin A 9 juta, mesin B 8.700.000. Dari data di atas, diminta menghitung, yang pertama menghitung net cash inflow per tahun dari masing-masing mesin tersebut. Yang kedua, menghitung nilai ekonomis dari setiap mesin berdasarkan pada metode net present value, payback period, profitability index. Yang ketiga, berikan saran Anda dan jelaskan mesin mana yang sebaiknya diperoleh oleh PT Amor berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis dari perhitungan di atas. Jawabannya, depresiasi mesin A 63 juta kurang per 4 sama dengan 15.750. Depresiasi mesin B tahun pertama 4/10 kali 60 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 23.400. Tahun kedua 3/10 kali 58.500.000 sama dengan dikurang 1.500.000 sama dengan 17.500. Tahun ketiga 2/10 kali 58.500.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 11.700. Tahun keempat 1/10 dikali 58.500 dikurangi 1.500.000 sama dengan 5.850. NCF untuk mesin A, keterangan EBT tahun pertama 7.200.000, tahun kedua 7.800.000, tahun ketiga 8.400.000, tahun keempat 9 juta. Teks 40%, tahun pertama 2.880.000, tahun kedua 3.120.000, tahun ketiga 3.360.000, tahun keempat 3.600.000. EAT tahun pertama 4.320.000, tahun kedua 4.680.000, tahun ketiga 5.040.000, tahun keempat 5.400.000. Depresiasi tahun pertama 15.750.000, tahun kedua 5.750.000, tahun ketiga 5.750.000, tahun keempat 15.750. NCF tahun pertama 20.070.000, tahun kedua 20.430.000, tahun ketiga 20.790.000, tahun keempat 21.150. NCF untuk mesin B, keterangan EBT tahun
pertama 6.600.000, tahun kedua 7.500.000, tahun ketiga 8.100.000, tahun keempat 8.700.000. Tax 40%, tahun pertama 2.640.000, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 3.240.000, tahun keempat 3.480.000. IET tahun pertama 3.960.000, tahun kedua 4.500.000, tahun ketiga 4.860.000, tahun keempat 5.220.000. Depresiasi tahun pertama 23.400.000, tahun kedua 17.550.000, tahun ketiga 1.700.000, tahun keempat 5.850.000. NCF tahun pertama 2.360.000, tahun kedua 22.050.000, tahun ketiga 6.650.000, tahun keempat 11.070.000. Metode NPV tahun mesin A yang pertama CF-nya 20.070.000, yang kedua 20.430.000, yang ketiga 20.790.000, dan keempat 21.150.000. DF-nya 15%, yang pertama 0,86%, yang kedua 0,7561%, yang ketiga 0,6575%, yang keempat 0,5717%, nilai sisanya 0,5717%. PV of CF yang pertama 17.452.872, yang kedua 15.447.123, yang ketiga 13.669.425, yang keempat 12.092.455. Jumlahnya 58.660.875. Dan mesin B CF-nya yang pertama 27.360.000, yang kedua 27.050.000, yang ketiga 16.560.000, yang keempat 11.070.000. Nilai sisanya 1.500.000. PV of CF dari mesin B yang pertama 23.792.256, 16 juta, yang kedua 16.672.00, yang ketiga 10.880.200, yang keempat 6.328.719. Nilai sisanya 857.550. Jumlahnya 58.538.730. Investasi awal mesin A 63 juta, mesin B 60 juta. NPV mesin A minus 4.339.125, mesin B minus 1.461.270. B. Payback period A sama dengan 3 tahun plus 1.710 per 21.150 dikali 12 bulan sama dengan 3 tahun 29 hari. Payback period B sama dengan 2 tahun plus 10.590 per 16.560 dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 7 bulan 20 hari. Yang CPI A sama dengan 58.660.875 per 60 juta sama dengan 0,9.311. PIB sama dengan 88.538.730 per 60 juta sama dengan 0,9.756. 3.
Kedua, investasi di atas tidak layak, jadi keduanya tidak usah dipilih atau dibeli. Alasannya NPV keduanya 0, negatif, dan PI-nya 1. Terima kasih.